Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di ruang kelas bahasa Indonesia. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ciri pidato persuasif dan bagaimana agar kita bisa memersuasi orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama memahami struktur teks pidato persuasif. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tiap teks mempunyai struktur masing-masing yang jelas, satu sama lain pasti berbeda. Ini yang membedakan antara teks satu dengan teks yang lain, harus ada struktur teksnya. Di teks pidato persuasif pun sama, ada struktur teksnya. Lalu apa saja sih struktur teks pidato persuasif? Struktur pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Ingat, pembuka, isi, penutup. Ya. Pembuka di dalamnya memuat salam. Di dalamnya terdapat salam. Di bagian ini kita mengucapkan salam. Kalau orang Islam mungkin wajib menggunakan Assalamualaikum, atau orang non-Islam, non-Muslim menggunakan salam, menggunakan apapun dengan cara mereka, atau cukup dengan selamat pagi atau selamat malam dan selamat siang. Itu salam. Kemudian masih di bagian pertama, isi setelah salam ini ada ucapan penghormatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Contohnya gampang. Misalkan kita berpidato kepada di depan para menteri, ataupun berpidato di depan yang lebih simpel saja di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah. Kita berpidato begini. Setelah salam, kemudian misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf karyawan, yang saya hormati pembina OSIS, yang saya hormati seluruh pengurus organisasi siswa intrasekolah SMP apa. Jadi dari tingkatan-tingkatannya lebih tinggi ke tingkatannya lebih ke bawahnya lagi. Ini penghormatan kita ya sebelum masuk isi. Jadi di bagian pertama, di bagian di bagian pembuka kita memuat salam atau mengucapkan salam, yang kedua mengucapkan penghormatan. Apalagi setelah penghormatan kita mengucapkan syukur. Tentunya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang muslim syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kalimat itu seperti apa? Kalau kita sebagai orang Islam, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Atau langsung dengan kalimat kita dengan bahasa Indonesia, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Nah, ini contoh syukur. Dan karena kita orang Nahdiyin, orang Islam, ya tentunya setelah syukur kita tambah dengan sholawat. Sholawat dan salam kita curahkan kehariban beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi sekali lagi biar paham, benar-benar paham bahwa di bagian isi
isi, salah lagi, mohon maaf. Struktur teks pidato persuasif itu yang pertama ada pembuka, ada isi, ada penutup. Di bagian pembuka itu memuat salam. Jadi kita waktu berpidato yang pertama sekali kita sampaikan adalah salam. Kemudian setelah salam kita penghormatan. Setelah penghormatan puja dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keempat hal ini masuk kepada bagian pembuka. Paham? Saya yakin paham. Saya yakin kalian paham sepaham-pahamnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masuk ke bagian yang kedua. Tadi bagian pertama, struktur yang pertama pembuka. Sekarang isi. Di dalam struktur yang kedua, yaitu isi, itu memuat inti daripada apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar, kepada para audien. Atau dalam sebuah tulisan, ya kita tulis inti daripada apa yang kita sampaikan dalam teks pidato. Kalau langsung diucapkan, ya intinya sama. Apa yang ingin kita sampaikan di bagian isi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup ini berisi simpulan. Yang pertama berisi simpulan, menyimpulkan dari misalkan kalian pidatonya panjang sekali, mungkin kalau diukur waktu bisa 1 jam, 2 jam atau lebih. Namun di bagian penutup kamu bisa tarik kesimpulan semua isi pidato kamu sampaikan kesimpulannya, garis besarnya, secara detail tapi singkat. Menyimpulkan saja. Kalau menyimpulkan jelas tidak sepanjang ketika kalian berceramah atau ketika kalian menyampaikan isi. Kesimpulannya saja. Itu setelah kesimpulan, ya pastinya dalam menyampaikan sebuah materi kita pastinya ya mungkin ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penghormatan, kesalahan dalam penyampaian. Contoh misalkan kita menyampaikan hadis, Quran ataupun apapun yang kita sampaikan, barangkali ada kesalahan maka kita minta maaf. Bisa menyimpulkan, kalian kalau menyimpulkannya bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa intinya apa yang saya sampaikan, bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan agar kita terbebas dari COVID-19. Misalkan kesimpulannya seperti itu. Kemudian contoh kalimat permintaan maaf. Contohnya begini. Dari awal hingga akhir tentunya banyak sekali kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Maka saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini permintaan. Setelah permintaan maaf, baru yang paling terakhir di bagian ini adalah kita mengucapkan salam penutup. Salam penutup ya seperti tadi di salam penutup. Dipahami, saya yakin kalian bisa melaksanakan ini. Bahasa tulisan kamu bisa menulis, bahasa lisan kamu bisa menyampaikan pidato kamu mengikuti struktur teks. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hal-hal yang perlu kalian lakukan di dalam proses kalian menyampaikan pidato. Yang pertama, kalian harus benar-benar menguasai materi.
apapun materinya harus kalian kuasai, tidak boleh tidak, harus kalian kuasai. Kalau materinya tidak kalian kuasai, maka jangan harap pidato kalian jadi bagus. Jadi pidato kalian harus benar-benar menguasai materi. Jadi sebelum berpidato, kalian tidak perlu hafalin dulu materi-materi yang ingin kalian sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, hal kedua yang harus kalian lakukan adalah berpenampilan yang menarik. Jadi ketika penampilan kita menarik, maka orang akan sebelum mendengarkan ucapan kita, apa yang kita sampaikan, orang pasti yang pertama sekali yang dilihat adalah penampilan. Bagaimana penampilan yang menarik? Ya kalian bisa lihat seperti Pak Guru ini, ya kan? Ini kan menarik ini. Orang terkesima sebelum mendengarkan isi ceritanya, isi ceramahnya atau isi pidatonya, orang sudah terpukau dulu dengan penampilan. Maka penampilanlah yang menarik. Tentunya tadi penguasaan materi, yang ada penampilan yang menarik, yang rapi, yang bersih. Ya, baju kalian yang biasa buat ngarit ya ditanda, ditaruh dulu di rumah, tanggalkan dulu di rumah. Karena berpidato ya pakai yang menarik, semenarik mungkin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, berbidatolah dengan singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Jangan pidato muter-muter kayak panggalan, kayak gangsing. Singkat, padat, berisi. Tidak melebar ke kanan, tidak melebar ke, fokus pada materi yang kita sampaikan. Padat dan jelas, pengucapannya jelas, intonasinya jelas. Ya, suara kita terdengar begitu gamblang. Makanya orang berpidato dia perlu modal suara, artikulasi, kejelasan vokal, kejelasan suara itu juga perlu diperhatikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya adalah menggunakan intonasi dan gerak ekspresi wajah atau yang disebut mimik ekspresi wajah yang tepat. Orang berpidato ya ceria. Jangan berpidato sudah intonasinya lembek, assalamualaikum, bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, yang saya hormati Ibu Presiden Republik Indonesia, semua yang hadirin yang saya hormati, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia, tak kurang suatu apapun. Ini ekspresi wajah kita, tadi intonasi, tinggi rendahnya nada, kemudian ekspresi wajah seperti saya memandang kamu ini, ya, wajahnya penuh dengan keceriaan. Jadi ekspresi wajahnya jangan galau, orang pidato galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Jangan seperti itu. Ini biasanya kamu rubah, oke? Setelah intonasi, ekspresi wajah, kemudian gunakan gerak tubuh yang wajar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan budi syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajar saja,
belajar saja. Ya tidak perlu takut. Apa yang saya lakukan tadi ya wajar-wajar saja, yang sedang saja. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah apa yuk? Menghindari ketakutan. Jangan takut. Dalam berpidato kita jangan takut. Anggap saja yang di depan ya sama-sama dengan kita manusia. Beliau ini walaupun jabatannya tinggi-tinggi tapi kan beliau juga manusia. Dia juga manusia, jadi nggak perlu takut, hindari takut. Nanti lain waktu saya kasih tip deh bagaimana caranya supaya kita bisa berpidato, latihannya maksudnya latihan seperti apa, kemudian mengurangi grogi atau takut itu seperti apa. Kita lanjut dulu ya. Yang ketujuh apa? Menggunakan bahasa yang baik. Tentunya kalian tahu bahasa yang baik kalau di Arab Saudi ya menggunakan bahasa Arab, kalau di Inggris ya menggunakan bahasa Inggris, kalau kita di Indonesia ya bahasa yang baik supaya lebih umum diterima oleh semua suku bangsa kita ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita di Jawa ya bagusnya pakai bahasa Jawa, kromo halus atau kromo inggil, bahasa Sunda atau apa yang ini sesuai dengan situasi dan tempatnya dan bahasa yang kita sampaikan baik menurut keadaan. Dan yang terakhir ini, jangan terpaku dengan teks. Orang berpidato kita ambil buku ya kita baca, terpaku sama teks, nanti yang jadi masalah si audien atau si pendengar merasa gak dihargai oleh kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jika kita melihat teks, satu menunjukkan bahwa kita nggak mampu. Kemudian kelemahan yang lain atau masalah yang lain, kita nggak ada interaksi dengan pendengar. Kita nggak ada interaksi dengan pendengar atau audien. Jadi seakan-akan saya mereka gitu, jadi nggak nyambung. Jadi jangan terpaku dengan teks agar kita bisa komunikasi, kita bisa berinteraksi, menyapa dengan audien dan audien pun merasa nyaman dengan kita. Itu hal yang harus kita lakukan saat berpidato. Saya yakin kamu pasti paham. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar. Sebelumnya tulis nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa pula like dan share, karena subscribe, like, dan share itu gratis. Oke, selamat mengerjakan.